Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi dzil fadli wa ziyadah, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia dimanapun Anda berada, dalam hidup ini mungkin kita ingin kaya, rumah mewah, mobil mewah, dan tentunya yang paling kita inginkan adalah selamat di dunia dan akhirat dan masuk ke dalam surga. Tapi kesemuanya itu akan kita raih dengan satu kata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Karena Allah apabila Ia mencintai akan hambanya, insya Allah hamba itu akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang pengasih penyayang akan dikasihi oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayangilah olehmu apa-apa yang ada di permukaan bumi, niscaya akan kasih juga kepadamu apa-apa yang ada di atas langit. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Nah, jadi bagaimana caranya kita supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kuncinya, jadilah orang yang pengasih dan penyayang. Jadi orang yang pengasih penyayang akan dikasih sayangi oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apabila kita mencintai makhluk yang ada di permukaan bumi ini, baik itu binatang apalagi manusia, niscaya akan kasih juga nanti apa-apa yang ada di atas langit. Yang di atas langit yaitu seperti malaikat. Malaikat apabila cinta berarti itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta. Karena malaikat akan berbuat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian di dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah diceritakan, Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau wafat, pada malam hari para jumhur ulama banyak bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu mereka menanyakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang telah Allah berikan kepadamu? Sayyidina Umar menjawab, Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahanku, dan ibadah beliau diterima oleh Allah sehingga mendapat derajat yang tinggi. Para jumhur, para ulama tadi bertanya, apakah karena adilnya engkau dalam memimpin, atau karena zuhudnya engkau, atau karena banyaknya ibadah engkau? Sayyidina Umar pun menjawab, beliau bercerita, ketika engkau memasukkan aku ke dalam kubur, ketika engkau menimbun aku dengan tanah, ketika itu datanglah dua orang malaikat yang menakutkan karena saking berwibawanya. Aku ketika itu, kata Sayyidina Umar, hilang sudah akalku saking berwibawanya melihat dua orang malaikat tadi. Lalu kedua malaikat tadi mendudukkan aku. Ketika akan menanya, timbullah suara, jangan ditanya, karena ia adalah orang yang dikasihi oleh Allah dengan sebab ia pernah menyayangi menyayangi binatang. Ketika itu pernah, kata Sayyidina Umar, aku lewat di jalan-jalan kota Madinah, kemudian aku lihat ada anak kecil yang mempermainkan burung. Jadi burung ditaliinnya di batis, tarabangannya tariknya, tarabang pulang tariknya. Nah, jadi Sayyidina Umar, enak, aku tukarin burung ikan. Kakanakannya merasa pacangan dapat duit, gembira inya. Nah, jadi gembiranya si anak dapat duit dan si burung dilapas oleh Sayyidina Umar. Ini kasih sayang Sayyidina Umar. Kalau kita biasanya, jangan mainakan burung. Nah,
Itu kita cuma sayang kepada burung, tidak sayang kepada anak kecil. Karena anak kecil memang dunianya bermain. Supaya anak kecil senang, beri ia duit juga. Hadirin sekalian rahimakumullah. Nah jadi karena sayangnya Sayyidina Umar dengan anak kecil dan burung, itulah yang membuat beliau derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat menonjolkan sifat kasih sayang ini? Karena di dalam Al-Qur'an, coba lihat. Paling awal ayat dalam Al-Qur'an adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Allah taala yang paling menonjol dari beliau adalah sifat kasih sayangnya. Kemudian dari nama Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 99 diawali dengan Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi Rahman dan Rahim itu yang diawali. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu yang paling menonjol dalam sifat beliau adalah sifat pengasih dan penyayang. Artinya kalau manusia mau juga bersifat dengan pengasih penyayang, Allah akan mengasih sayanginya. Sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala sangat sayang kepada kita manusia ini. Coba lihat, kita ini diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panca indera yang lengkap, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata-kata, tangan bisa meraba, kaki bisa berjalan. Ini semua Allah yang memberikan kepada kita. Kemudian andainya kita beribadah, ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi coba bayangkan, ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Kemudian andainya kita maksiat, Allah taala tutupi maksiat kita. Andainya ada orang yang mengatakan keburukan kita, orang yang mengatakan keburukan kita itu besar dosanya karena disebut dengan ghibah. Saking Allah Ta'ala tidak ingin mempermalukan kita. Kemudian andainya kita meninggal dunia, nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang masuk neraka itu adalah orang yang sampai akhir hayatnya tidak mau bertobat. Andainya kita mau bertobat, kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah betapa sayangnya Allah taala kepada hambanya. Jadi sebagai kesimpulan, orang yang pengasih penyayang akan dikasih sayangi juga oleh Allah. Siapa pengasih penyayang akan dikasih sayangi. Bila tidak pengasih penyayang, tidak akan dikasih sayangi. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.